Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya hormati Mudirul Ma'had wal Madrasah Al-Qur'an La Raiba Hanifida beserta keluarga. Eh, pada pagi hari ini saya akan mempresentasikan peta imajinasi saya tentang kenapa bahasa Inggris itu susah speakingnya. Kayak kita itu bicaranya kayak susah banget seperti itu. Kayak misal kita ngucapin bahasa Inggrisnya pisang adalah banana. Nah, bacanya kan bukan banana biasa, soalnya logatnya itu kalau kita kan bahasa Indonesia, kalau di Inggris sana itu logatnya berbeda, banana. Nah, seperti itu. Kalau misal kita baca di Inggris, kita itu bisa dengar ini, banana. Kalau tulisan banana, B A N A N A. Nah, itu ternyata ada tangga nadanya, banana. Banana seperti itu. Nah, kita langsung masuk ke pembahasan saja. Ya, kita ke cabang yang pertama. Bahasa Inggris itu apa sih? Bahasa Inggris itu adalah bahasa internasional yang telah digunakan oleh di banyak negara. Contohnya kayak Australia, bahasa Inggris. Negara Inggris, USA, United States of America, terus dan bahasa Inggris ini uniknya itu digunakan untuk bahasa komunikasi ketika kita berhubungan dengan negara luar, itu bahasa komunikasi yang digunakan adalah bahasa Inggris. Jadi uniknya bahasa Inggris itu adalah karena dia itu bahasa internasional yang telah digunakan banyak negara dan digunakan sebagai bahasa komunikasi utama ketika kita sedang bertemu antar negara lah, kalau kita bilang seperti itu. Nah, kita langsung ke cabang berikutnya saja biar lebih cepat. Yaitu kita bahasa Inggrisnya itu eh, gimana sih, apa namanya, kenapa kok bahasa Inggris itu susah speakingnya? Karena logatnya bahasa Inggris itu kayak ada tangga nadanya, cara bacanya juga berbeda. Semisal buku bahasa Inggrisnya kan BOOK, tapi bukan bacanya bukan book, bukan, tapi book gitu. Nah, itu kayak suaranya itu ada caranya sendiri, kayak ada apa namanya, cara cara bicaranya itu lebih berbeda daripada bahasa umumnya, bahasa bahasa kita sendiri, bahasa Indonesia. Nah, terus kayak ada tangga nadanya. Nanti kalau semisal para penonton sekalian mau belajar bahasa Inggris, eh, lebih spesifiknya bisa dicari di Kampung Inggris saja nggak apa-apa. Soalnya saya ini berdasarkan pengalaman saya di Kampung Inggris sana, itu ternyata saya sangat kaget itu karena cara bicaranya sangat berbeda jauh ternyata. Di sana saya menemukan kayak eh, voiceless consonant atau yang yang lawannya non voiceless gitu. Nah, itu saya tahu dari Kampung Inggris dan ternyata itu nggak pernah saya temukan di sekolah-sekolah. Cuman kalau semisal para penonton sekalian pernah menemukannya di sekolahan juga berarti sekolahnya bagus mungkin seperti itu. Nah, karena cara bacanya itu kayak berbeda dari bahasa bahasa Indonesia yang logatnya itu kayak logat-logat biasa, nggak terlalu spesial. Ya biasalah maksudnya. Terus kalau bahasa Inggris ini kayak saya tuh pernah belajar itu soal suaranya, yaitu semisal banana. Nah, kan tiga nana. Kalau di sana itu kayak ada nana, nanana, nananana, terus 5 kali nanana, nana gitu. Ya, 5 kali lah kurang lebih seperti itu. 2 sampai 5 kali nanya. Nah, itu nanti ada cara bacanya. Misal tomat. Tomat kan bahasa ini tomato, tomato, tomato. Jadi nanana. Itu tangga nadanya. Terus pisang, banana, banana. Nah, itu cara bacanya itu kayak ada tangga nadanya. Jadi nggak sembarang baca sesuai logat yang ada, enggak, tapi pakai logat sana itu ya seperti itu, banana, nanana. Kayak ada tangga nadanya seperti itu. Terus cabang yang berikutnya, cara belajarnya gimana? Cara belajarnya itu sebenarnya gampang. Cuman tinggal kita aja itu niat nggak sama kalau bagaimana caranya itu kita mendapatkan apa yang diperlukan seperti contohnya seperti apa? Soalnya kalau kita belajar bahasa Inggris hanya sekedar belajar di sekolah-sekolah, kita itu hanya dikasih tahu, terus kayak pembelajarannya itu kan pembelajaran teori, bukan pembelajaran prakteknya doang. Nggak ada prakteknya. Jadi speakingnya itu kayak kurang ada. Sedangkan pas waktu saya di Kampung Inggris, itu prakteknya itu kayak lebih lebih kuat seperti itu. Makanya saya tahu itu tanggapannya kayak nana. Jadi semuanya itu ditelusuri, didalami semuanya. Terus cara latihannya sebenarnya gampang. Yang penting itu kalau semisal kesusahan, kita bisa latihan kayak nyelip-nyelipkan kata-kata. Semisal kita berbicara ini. Nah, diselipkan bahasa Inggris. How are you doing? Nah, seperti itu kan per kalimat. Nah, itu diusahakan apa adanya saja. Semampunya lah kalau kita bilang seperti itu. Perkata boleh, kalau bisa langsung dialog juga nggak apa-apa. How are you doing? I'm reading a book seperti itu. Nah, jadi kalau bisa itu diselip-selipkan juga boleh. Semisal kayak kan kalau bahasa gaul kan rata-rata bahasa Inggris kan ya. Nah, itu bisa dimanfaatkan dengan cara menyelip-nyelipkan bahasa-bahasa itu.
kata-katanya lah. Terus kalau bisa dalam belajar bahasa Inggris, apalagi speaking-nya itu konsisten. Karena belajar bahasa Inggris itu bukan karena dia itu kayak dapat pembelajaran yang banyak, enggak, tapi bagaimana dia itu, mempelajari ilmu-ilmu yang telah dia dapat dengan cara konsisten, dengan cara terus-menerus sehingga dia mampu mempraktekkannya lebih dari yang dia mampu yang dia bisa sebelumnya, seperti itu. Jadi, ini nggak ngaruh di bahasa Inggris saja ya, cuman kalau semisal para penonton mau mendapatkan hasil yang lebih baik lah, seperti itu. Nah, itu pasti yang dibutuhkan adalah konsisten, seperti itu. Nah, karena presentasi saya ini mengenai speaking-nya, ya jadi presentasi saya seperti ini. Untuk yang mau belajar bahasa Inggris atau yang lain-lain, bisa dicari sendiri mungkin kalau mau juga ke kampung Inggris atau kemana yang kursus-kursus bahasa Inggris yang lain. Kalau saya kan kursus bahasa Inggrisnya itu di Pare, seperti itu. Nah, jadi saya mau ngenalin kenapa sih bahasa Inggris itu kayak speaking-nya susah. Kayak kita itu mau katakanlah dialog, "How are you doing?" Nah, itu kan kayak kita itu bacanya, "How are you doing?" Seperti itu. Padahal kalau orang Amerika atau orang Inggris bicaranya itu kan digabung-gabung bahasanya, "How are you doing?" Seperti itu. Jadi kayak lebih fasih seperti itu. Terus semisal, jawabnya, "I'm reading a book. I'm reading a book." Nah, kalau kita baca biasanya kan, I am reading a book. Reading a book. Jadi kayak logatnya itu kayak logat-logat Indonesia bukan logat bahasa Inggris. Nah, ini yang bikin speakingnya susah. Jadi ada pentingnya itu kita pakai logat yang menyesuaikan bahasanya. Seperti bahasa Inggris, logatnya pakai logat Inggris aja biar cara penyampaiannya itu kayak lebih bagus kayak, "How are you doing? I'm reading a book. I'm writing a book." Seperti itu semisal kurang lebih. Nah, karena PI saya hanya sekedar mengenalkan kenapa bahasa Inggris itu susah speakingnya. Jadi sekian peta imajinasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.